Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan.
Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain, ke bawain. HP-nya ke bawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya, pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir?
alasannya itu apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan
Tuntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya, pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan rekayasa kasus ini. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas
Tiba-tiba, seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah.
Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Ke bawain. Le, HP-nya ke bawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini. Eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk
membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir.
Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain, kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut.
Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan
bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Jangan pada pedang. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah
pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana
Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Sakatatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Sakatatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Sakatatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal, seolah-olah Sakatatal membohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Sakatatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe
Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Egi, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum.
Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani Sumpah Pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, Sumpah Pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai Sumpah Pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud Sumpah Pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa Sumpah Pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain. Kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif.
mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi.
Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal, Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung.
Le, kameranya geser le, kebawain, kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga.
Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari
almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Le, kameranya geser le, kebawain, le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan biasa kasus ini. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhat Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa, pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat oleh Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rico, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah.
Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Angkatnya buat si Nurudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana.
Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal seolah-olah Sakatatal pembohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain. Kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan biasa kasus ini itu Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Sakatatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Sakatatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat.
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat si Nurudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah.
Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egy. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Egy, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum.
Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani Sumpah Pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Menurut pengacara, Sumpah Pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai Sumpah Pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Sakatatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud Sumpah Pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Sakatatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa Sumpah Pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Sakatatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal, seolah-olah Sakatatal pembohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif.
mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi.
Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal, Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung.
Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan biasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga.
Ini Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari
almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Assalamualaikum, Mike, woi. Mic-nya jangan pada kedong. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya, pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhat Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rico, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat oleh Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rico, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini Ibtu Rudiana. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah.
Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Angkatannya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana.
Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal seolah-olah Sakatatal pembohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sifat. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Ini jangan pada kedong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Rudiana. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Sakatatal pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Sakatatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat si Nurudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah.
ini itu negara. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Egi, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan.
Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Sakatatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Sakatatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Sakatatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Sakatatal, seolah-olah Sakatatal membohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain. Kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Ya.
Mic-nya itu aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang.
Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi,
dong, Mike, oi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda.
adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana.
Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Kakaknya buat Nur Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Mike, woi. Miknya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya, pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat oleh Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rikom, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah.
Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Kakaknya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, weh. Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana.
Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal seolah-olah Sakatatal membohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Miknya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Sakatatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Sakatatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat.
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan Tuhan. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah.
diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Egi, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong.
Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip.
Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang.
Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi,
Mic-nya jangan deket-deket dong. Kameranya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya, pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan biasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga.
Ini Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari
almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Ini jangan pada kedong. Kabarnya geser. Geser yang aja. Le. Kabarnya geser, le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhat Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rikom, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa, pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat oleh Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah.
Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, make-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana.
Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Sakatatal seolah-olah Sakatatal pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan Tuhan. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Rudiana. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Sakatatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Sakatatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah.
Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa, bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa, bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Egi, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum.
Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani Sumpah Pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, Sumpah Pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai Sumpah Pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud Sumpah Pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa Sumpah Pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan Tuhan. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain. Kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan.
air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu pidana. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong.
Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip.
Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Kepalanya full. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang.
Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi,
Mic-nya jangan deket-deket dong. Kameranya geser. Mundur. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda.
adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana.
Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Mikum, Mik, woi. Miknya jangan deket dong. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhat Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Mic-nya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saya tetap berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Ini jangan pada kedong. Kabarnya geser. Geser yang aja. Le. Kabarnya geser, le. Bawain. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah.
Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana.
Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatata seolah-olah Sakatata pembohong, pembunuh. Hari ini Sakatata membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatata berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Sakatatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Sakatatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain, HP-nya kebawain. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat.
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, bawain. Kebawain. HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah.
kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Aibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Aibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Aibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egy. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Egy, Aibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut
untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip.
Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang.
Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi,
dong, Mike, oi. Mic-nya jangan deket-deket dong. Kabarnya geser. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Gak bisa ini kondusif. Gak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda.
adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana.
Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Le, kameranya geser le, kebawain, kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih le, Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Nur Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Miknya jangan deket dong. Kabarnya geser. Geser kemana aja. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini. Itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih, pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Rudiana tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat oleh Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rico, Mike, woi. Mic-nya jangan deket-deket dong. Kabarnya geser. Geser aja. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah.
Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Kakaknya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana.
Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal seolah-olah Sakatatal membohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Sakatatal melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Sakatatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal. Diketahui, Sakatatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Riko, Mike, woi. Mic-nya jangan deket-deket dong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Sakatatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Sakatatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat.
Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat si Nurudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Nurudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti. Bang Abe itu, weh, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan Tuhan. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yakni Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah.
Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, make Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egy. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan Sumpah Pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Egy, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani Sumpah Pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum.
Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani Sumpah Pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, Sumpah Pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai Sumpah Pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud Sumpah Pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa Sumpah Pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan Sumpah Pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang Sumpah Pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi Sumpah Pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal Sumpah Pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rico, Mike, woi. Mic-nya jangan deket-deket dong. Kabarnya geser. Geser kameranya. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas sih, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif.
mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhat Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhat, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhat Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa, Farhat Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat si Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe mic-nya Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi.
Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung.
le, kameranya geser le, kebawain, kebawain, le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atasin le, Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Nggak bisa kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah, diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun Sumpah Pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan Sumpah Pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan Sumpah Pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan Sumpah Pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam Sumpah Pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani Sumpah Pocong tersebut. katanya buat Ibtu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih, Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap, Yakin mereka siap. pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan Sumpah Pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap Sumpah Pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Katanya buat Ibtu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa nih. Pengacara Anda menangis di belakang kanan Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga.
Ini Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian, Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari
almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rikom, Mike, woi. Mereka jangan pada tegang. Le. Kameranya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Nah. Diberi air kencing dan gunakan jasa kasus ini. Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal. Termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya.
Tak lupa, para tabas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Egi adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan agar langsung berhadapan dengan Tuhan tentang janji dan sumpah. Detik-detik eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Pasalnya, Saka Tatal nekat melakukan sumpah pocong meski Ibtu Rudiana yang disebut menantang sumpah pocong tidak hadir.
Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas pun turut hadir mendampingi kliennya. Tampak Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon sudah dipadati awak media. Selain itu, tak sedikit masyarakat hadir untuk melihat prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. Diketahui, Saka Tatal terlihat setengah telanjang dan hanya menyisakan celana panjang yang dipakai. Kemudian Saka dikafani dan dituntun sejumlah bacaan dalam prosesi sumpah pocong oleh seorang pria berpakaian serba putih yang diketahui merupakan seorang kiai. Farhad mengatakan sebelumnya sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari Ibtu Rudiana. Padahal sumpah pocong ini digelar atas tantangan dari almarhum ayah Eki tersebut, namun yang bersangkutan malah tidak hadir. Dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan ini, Farhad meyakini Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Farhad juga berharap kepada 7 terpidana lain yang mendekam di penjara agar segera dibebaskan. Dia mengungkapkan sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal semata-mata hanya untuk keadilan moral bagi kliennya meski pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Woi, Rico, Mike, woi. Mic-nya jangan deket-deket dong. Kabarnya geser. Le. Kabarnya geser, Le. Kebawain. Le, HP-nya kebawain. Bang Abe, mundur dong, Bang Abe. Mic-nya Bang Abe. Le, kameranya ke atas, Le. Nah, ya sip. Mic-nya itu, aduh, mic. Nggak bisa ini kondusif. Mic-nya pan. Bang Abe itu, woi. Bang Abe, mic-nya Bang Abe. Diberi air kencing dan direkayasa kasus ini itu Ex-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, pertanyakan alasan Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang akhirnya diikuti Saka Tatal seorang diri itu dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal kesal dengan Ibtu Rudiana yang tidak hadir untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana awalnya disebut yang menantang Saka melakukan sumpah pocong tersebut. Namun Saka Tatal tetap melakukan sumpah pocong sendiri meski tanpa Rudiana. Saka Tatal mengaku siap diazab apabila berbohong atau berdusta dalam sumpah pocong yang telah dilakukan. Saka kini juga mengaku lega setelah menjalani sumpah pocong tersebut. Katanya buat Ibnu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ini membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menangis seusai kliennya melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah,
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024. Farhad Abbas pun tampak terharu sambil mengatakan bahwa Saka Tatal adalah orang baik. Sesekali ia terlihat menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ia mengatakan ada banyak orang yang mendukung Saka Tatal, termasuk yang disebut Farhad, yakni Alam pun mendukung Saka melakukan sumpah pocong. Hal itu saat awalnya ia merasa panas, tiba-tiba seusai Saka Tatal melakukan sumpah pocong, suhu menjadi dingin. Farhad Abbas pun berharap sumpah pocong ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kebaikan untuk kliennya. Tak lupa Farhad Abbas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon yang antusias hadir di Padepokan Agung Amparan Jati untuk mendukung Saka. Dengan kejadian ini, ia juga berharap ke depan tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ini luar biasa, pengacara Anda menangis di belakang Anda, di sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti. Bang Abe itu, woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong.